Jika Allah Maha Tahu bahwa iblis akan membangkang, lalu mengapa Allah tetap menciptakannya? Bukankah tanpa iblis manusia tidak akan tergoda? Kalau begitu, mengapa Allah justru menciptakan makhluk yang akhirnya menjadi sebab banyak manusia tersesat? Pertanyaan ini sudah muncul sejak berabad-abad yang lalu hingga sekarang. Ia tidak hanya dibahas oleh para filsuf, tetapi juga menjadi salah satu keberatan yang sering diajukan kepada ajaran Islam. Untuk menjawabnya, kita perlu memastikan bahwa kita sedang membahas persoalan yang sebenarnya bukan sekedar dugaan yang terdengar masuk akal. Pertanyaan tadi biasanya berdiri di atas satu asumsi. Jika Allah menciptakan iblis, itu berarti Allah menghendaki manusia tersesat. Sekilas mungkin terdengar logis, namun asumsi itu menyamakan dua hal yang berbeda, menciptakan sebab dan memaksa akibat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal banyak hal yang diciptakan atau diadakan untuk suatu hikmah, meskipun bisa disalahgunakan. Contohnya seperti api, yang dapat menghangatkan rumah, tetapi juga dapat membakar, atau sebuah pisau, dapat digunakan untuk memasak, tetapi juga dapat dipakai melukai orang lain. Keberadaan Allah tidak otomatis menjadikan penciptanya bertanggung jawab atas setiap penyalahgunaannya. Islam mengajarkan bahwa iblis memang diciptakan Allah, tetapi kesesatan manusia bukanlah sesuatu yang dipaksakan kepada mereka. Ketika iblis bersumpah akan menyesatkan manusia, Allah sudah lebih awal mengabarkan hal itu dalam Al-Quran. Namun, pada saat yang sama, Al-Quran juga menjelaskan bahwa kekuasaan iblis memiliki batas. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hijr ayat ke-39 hingga 42, bahwa iblis tidak memiliki kekuasaan atas hamba-hambanya yang ikhlas. Pada ayat lain juga, Allah menegaskan dalam Quran Surat Ibrahim ayat ke-22, bahwa iblis hanya mengajak dan membisikkan, bukan memaksa. Bahkan, pada hari kiamat kelak, iblis sendiri akan berkata kepada para pengikutnya bahwa ia hanya menyeru, lalu mereka sendirilah yang memenuhi seruannya. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak pernah menggambarkan iblis sebagai makhluk yang mampu memaksa manusia berbuat dosa. Ia hanya bisa menggoda, manusialah yang memilih. Disinilah letak pertanyaan berikutnya. Kalau begitu, mengapa Allah tidak langsung mengakhiri keberadaan iblis? Al-Quran menjelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat ke-14 hingga 15 bahwa setelah membangkang, iblis meminta penangguhan atau meminta hidup yang kekal hingga hari kiamat. Allah kemudian mengabulkan penangguhan itu. Apakah itu berarti Allah meridhoi perbuatan iblis? Tidak. Allah hanya mengabulkan permintaannya sebagai bagian dari sunnatullah dalam kehidupan manusia. Karena dunia memang dijadikan sebagai tempat ujian. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 2, bahwa Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Tanpa adanya pilihan, ujian tidak lagi menjadi ujian. Para ulama Al-Sunnah menjelaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan hikmah, meskipun tidak semua hikmah dapat diketahui manusia secara sempurna. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa adanya iblis
menjadi sebab tampaknya berbagai bentuk ibadah yang tidak mungkin muncul tanpa adanya ujian, seperti taubat, sabar, jihad melawan hawa nafsu, istighfar, keikhlasan, keteguhan memegang kebenaran. Semua itu menjadi nyata ketika manusia menghadapi godaan. Sementara Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa keberadaan sesuatu yang dibenci pada satu sisi bisa menjadi jalan lahirnya kebaikan yang jauh lebih besar pada sisi yang lain. Meskipun manusia tidak selalu mampu melihat seluruh hikmahnya, ini bukan berarti kejahatan menjadi baik, tetapi Allah mampu menghadirkan kebaikan yang lebih besar melalui adanya ujian tersebut. Islam tidak mengajarkan bahwa manusia sepenuhnya bebas tanpa kehendak Allah. Namun Islam juga tidak mengajarkan bahwa manusia dipaksa melakukan dosa. Al-Sunnah berada di antara dua ekstrim itu. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi. Allah menciptakan kemampuan manusia untuk memilih, manusia kemudian memilih dengan kehendaknya sendiri. Karena itulah manusia layak dimintai pertanggungjawaban. Jika semua dosa hanyalah paksaan iblis, maka pengadilan pada hari kiamat kelak menjadi tidak adil. Tetapi Al-Quran justru berulang kali menegaskan bahwa setiap manusia memikul tanggung jawab atas amalnya sendiri. Jadi, pertanyaannya, mengapa Allah menciptakan iblis? Sebenarnya bukan dijawab dengan mengatakan bahwa iblis adalah sesuatu yang baik. Islam tidak pernah mengatakan demikian. Jawabannya adalah bahwa Allah menciptakan dunia sebagai tempat ujian, dan iblis menjadi bagian dari ujian itu, tetapi bukan penguasaan atas pilihan manusia. Ia hanya bisa menggoda, ia hanya bisa membisikkan, ia mengajak, namun keputusan akhirnya tetap berada pada manusia. Dengan memahami perbedaan antara penciptaan ujian dan memaksa seseorang gagal dalam ujian, kita dapat melihat bahwa persoalannya bukan terletak pada keberadaan iblis, melainkan pada cara kita memahami tujuan Allah menciptakan kehidupan ini. Karena itu, Al-Quran tidak mengarahkan manusia untuk sibuk menyalahkan iblis, melainkan memperkuat iman, memohon perlindungan kepada Allah, dan menggunakan kebebasan memilih yang telah Allah anugerahkan untuk menempuh jalan yang benar.